Selamat datang di perkuliahan Keperawatan Medikal Bedah. Saya Lingga Kurnia Dewi, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga, Departemen Keperawatan Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Nah, pada topik ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal, mulai dari anamnesa hingga pemeriksaan secara head to toe. Capaian pembelajaran pada topik kali ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal, mahasiswa mampu melakukan pengkajian umum pada sistem muskuloskeletal. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah mengapa perlu melakukan pemeriksaan fisik. Ya, ada beberapa alasan yang sangat mendasari mengapa pemeriksaan fisik ini sangat perlu untuk dilakukan. Yang pertama adalah kita dapat mengevaluasi fungsional pengkajian keperawatan secara komprehensif. Kemudian kita dapat mengevaluasi integritas tulang, postur, fungsi sendi, kekuatan otot, cara berjalan, dan kemampuan pasien melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang dilakukan juga diharapkan kita dapat menentukan diagnosa keperawatan yang tepat sehingga dapat menentukan penata laksanaan lebih lanjut secara tepat. Nah, step yang pertama untuk melakukan pemeriksaan fisik adalah kita menganalisis kelainan umum sistem muskuloskeletal. Kita mulai dengan anamnesa. Pada saat pasien datang ke klinik kesehatan ataupun pada saat pasien datang ke perawat, kita bisa menanyakan apakah ada nyeri akut ataupun kronis yang dirasakan. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan perubahan bentuk, apakah terjadi bengkak. Biasanya bengkak ini disebabkan karena adanya radang, adanya tumor, atau pasca trauma, atau mungkin bisa penyebab yang lainnya. Selanjutnya, apakah ada kelainan bentuk juga seperti bengkok, misalnya kelainan pada kaki, seperti varus, valgus, ataupun genivarum. Kemudian, apakah ada asimetris, ya panjang pendek pada kaki, jadi bisa dibandingkan dengan kaki yang normal. Kemudian selain itu kita juga harus melakukan pengkajian terhadap gangguan fungsi. Kita akan menentukan apakah adanya afungsi atau pasien mengalami ekstremitasnya ataupun muskuloskeletalnya tidak bisa bergerak sama sekali, ataupun mengalami kekakuan, mengalami cacat, ataupun gerakan yang tidak stabil atau abnormal yang lainnya. Nah, selain kita melakukan anamnesa terkait bagaimana keluhan utama yang dirasakan pada saat pasien datang, kita juga melakukan pengkajian terhadap riwayat penyakit dahulu. Jadi kita bisa menanyakan apakah pasien ini pernah mengalami trauma atau cedera sebelumnya. Kemudian apakah ada riwayat infeksi tulang ataupun sendi seperti osteomyelitis ataupun artritis, karena kita tahu jika terjadi infeksi misalnya yang sudah pernah dialami sebelumnya mungkin akan bisa jadi memperburuk keadaan yang sekarang, ataupun bisa jadi infeksinya memang masih belum terselesaikan. Kemudian apakah ada riwayat seperti tumor, kemudian kelainan kongenital muskuloskeletal yang dialami, ya seperti CTIV dan lain sebagainya, dan penyakit-penyakit yang dapat diturunkan, misalnya seperti skoliosis. Kita bisa mengkaji secara komprehensif dan juga mewaspadai terkait penyakit dahulu yang pernah dialami oleh pasien. Nah, selain itu, kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik umum dan cara berjalan normal. Jadi, ketika pasien datang, kita bisa melihat, melakukan pemeriksaan umum dan juga melakukan cek tanda-tanda vital. Kita selain tadi menanyakan keluhan utama, kita bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, frekuensi nadi, kemudian frekuensi napas, dan suhu tubuh.
Kemudian kita melakukan inspeksi bentuk dan penampilan tubuhnya, seperti apakah pasiennya dengan postur normal, atletis, bungkuk, ataupun ada asimetris, ataupun pasiennya mengalami kelainan seperti cebol dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara penderita itu datang, apakah pasiennya bisa berjalan secara mandiri, ataukah pasiennya pincang, atau pasiennya datang dibantu oleh orang lain, misalnya menggunakan kursi roda, digendong, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mengetahui sebelum kita bisa menentukan apakah pasien ini bisa datang dengan jalan yang normal, otomatis kita harus tahu bagaimana cara berjalan yang normal. Jadi di sini sudah dijelaskan, ya di slide sudah dijelaskan bahwa ketika kita berjalan kita ada beberapa fase. Ya, yang pertama adalah meletakkan tumit atau heel strike. Kemudian fase menapak, stand space, ujung jari bertumpu, to off, dan mengayunkan langkah atau swing face. Nah, ini harus dilakukan secara beruntun. Jadi ini ketika pasien datang kita bisa melihat apakah pasien ini terdapat kelainan atau tidak, dengan kita tahu bagaimana caranya atau bagaimana sebenarnya proses berjalan yang normal. Jika ada salah satu bagian yang tidak sesuai, berarti kita harus juga bisa berpikir bahwa mungkin ada sesuatu kelainan ataupun masalah yang diderita oleh pasien. Nah, selanjutnya masih dengan kelainan cara berjalan. Jadi ketika pasien datang, kemudian apakah pasien ini ada seperti gejala antal kick gait atau nyeri saat menapak. Jadi ketika pasiennya berjalan, pasiennya merasa sakit atau mengeluh nyeri. Kemudian ada Trendelenburg gait atau paralisis, kemudian steppage gait atau langkah kaki pendek-pendek. Nah, ini bisa dilihat, gitu ya, dilihat di slide bagaimana perbandingan ketika pasien datang dengan cara berjalan yang normal ada di sebelah kiri, dan juga bagaimana pasien mengalami salah satu kelainan cara berjalan. Oke, setelah kita memeriksa secara umum bagaimana pasien datang, kemudian cara berjalan, kita kemudian akan pada pemeriksaan fisik kita juga memeriksa tonus otot. Tonus otot ini diperiksa biasanya pada otot-otot ekstremitas, ya, dan posisi ekstremitas tersebut harus posisi relaksasi. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Kemudian pemeriksaan dengan cara perabaan dan dibandingkan dengan otot pada sisi lateral pada tubuh pemeriksa yang tonusnya normal. Jadi kita membandingkan antara tonus otot orang yang normal atau pemeriksa dengan tonus otot pasien. Kemudian yang paling sering adalah memeriksa tonus-tonus otot pada femur, pada lesi medula spinalis jika terdapat lesi pada medula spinalis. Kemudian kita menginterpretasi tonus otot. Jadi interpretasinya ada 3, ada eutonus, ada hipertonus, ada hipotonus. Apakah tonusnya normal atau tonusnya cenderung meninggi, dan sebaliknya tonusnya bisa melemah. Nah, selain tonus otot, kita juga perlu memeriksa apakah ada atrofi otot ataupun pengecilan pada otot-otot atau tidak. Jadi bisa dilihat di slide semuanya. Jadi yang kiri adalah normal muscle dan yang kanan adalah atrofi muscle. Jadi ada pengecilan pada otot-ototnya. Nah, otot atrofi atau tidak itu bisa diperiksa dengan cara membandingkan dengan ukuran otot pada sisi lateral. Jadi kalau misalnya pada ekstremitas bawah, berarti kita bisa membandingkan bagaimana kondisi pada kaki kanan dan juga pada kaki kiri. Kemudian mengukur lingkaran anggota yang atrofi dan dibandingkan dengan anggota sebelahnya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan juga dengan mengukur, ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang valid, gitu ya. Berapa perbedaan ataukah adakah perbedaan antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Oke, nah
Selain atrofi otot, kita juga melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Ini pasti tidak asing lagi ya, jadi sering dilakukan pemeriksaan kekuatan otot. Jadi penilaian kekuatan otot mempunyai skala ukur yang umumnya dipakai untuk memeriksa penderita yang mengalami kelumpuhan. Selain mendiagnosa status kelumpuhan, juga dipakai untuk melihat apakah ada kemajuan yang diperoleh selama menjalani perawatan atau sebaliknya, atau bisa terjadi perburukan. Nah, jadi ini sangat sering dilakukan ya pemeriksaan kekuatan otot. Jadi bisa dilihat pada slide ya, pemeriksaan otot kita bisa melakukan pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah dengan cara kita memberikan tahanan kepada pasien. Nanti kita akan mengukur apakah pasien ini bisa melawan tahanan ataukah hanya bisa melakukan mengangkat dengan gaya gravitasi, melawan gaya gravitasi, ataukah langsung terjatuh gitu ya, atau sama sekali memang tidak ada respon. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Nah, penilaian kekuatan otot bagaimana interpretasinya? Ada 5 ya, dan nilai 0 sampai dengan 5. Kita bahas yang nilai 0 dulu ya. Jadi nilai 0 adanya paralisis total atau memang terjadi kelumpuhan, biasanya memang pada pasien-pasien yang lumpuh, sehingga kita tidak bisa menemukan kontraksi pada otot. Jadi sama sekali tidak bisa bergerak. Kemudian nilai yang 1, kontraksi otot yang terjadi hanya berupa perubahan dari tonus otot. Jadi pasiennya kita bisa temukan, misalnya pasiennya memang tidak bisa menggerakkan, tapi masih ada kontraksi otot yang bisa kita rasakan. Kemudian nilai 2, otot hanya mampu menggerakkan persendian, tetapi kekuatan otot tidak dapat melawan pengaruh gravitasi. Jadi ketika diangkat, misalnya kita memeriksa ekstremitas atas, kita mengangkat tangan kanan misalnya ya, atau area lengan atas, pasiennya langsung terjatuh ya. Jadi lengannya langsung terjatuh kembali. Jadi tidak bisa melawan pengaruh gravitasi. Nilai yang ketiga, dapat menggerakkan sendi, otot juga dapat melawan pengaruh gravitasi, tetapi tidak kuat terhadap tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Ya, jadi seperti di slide sebelumnya, pemeriksa berhadapan-hadapan dengan pasiennya, kemudian memberikan tahanan. Namun nilai 3 ini pasiennya masih bisa nih mengangkat misalnya lengannya atau kakinya, namun ketika diberikan tahanan, penderita tidak bisa melawan balik. Seperti itu. Kemudian nilai yang keempat, kekuatan otot seperti pada derajat 3 disertai dengan kemampuan otot terhadap tahanan yang ringan. Nah, ini ada peningkatan sedikit gitu ya dari level 3 atau nilai 3. Jadi ketika diberikan tahanan pasien bisa melakukan perlawanan gitu ya, perlawanan meskipun hanya ringan. Nah, kalau yang nilai 5 kekuatan ototnya normal. Ya, jadi bisa melawan gravitasi dan juga bisa melawan tahanan dari pemeriksa. Oke, kemudian adalah kita mengukur range of motion. Range of motion adalah latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Ini juga kita perlu lakukan pemeriksaan selama melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal. Nah, tujuan dari ROM ini adalah yang pertama mempertahankan dan memelihara kekuatan otot, kemudian memelihara mobilitas persendian, merangsang sirkulasi darah, dan mencegah kelainan bentuk. Jadi sangat penting untuk kita evaluasi apakah range of motion pasien ini bebas ataupun terbatas. Nah, apa saja pergerakan yang perlu kita evaluasi? Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi adalah tindakan gerakan membengkok, melipat sendi, ataupun gerakan menekuk. Kemudian ekstensi, gerakan meluruskan kembali sendi. Contohnya misalnya gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan, jadi misalnya sedang jalan kemudian diayunkan dan dibalikkan kembali pada posisi yang normal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati badan, sebaliknya abduksi adalah gerakan menjauhi badan. Kemudian rotasi,
Jadi gerakan rotasi adalah gerakan memutar area sendi pada sendi-sendi yang memang bisa diputar seperti sendi bahu. Kemudian sirkumduksi, gerakan sirkuler, atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Misalnya bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan dari abduksi. Jadi ini adalah kombinasi dari berbagai gerakan baik itu fleksi, ekstensi, aduksi maupun abduksi. Kemudian elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat dan depresi merupakan gerakan menurun. Misalnya membuka mulut, menutup, dan lain sebagainya. Kemudian inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh dan eversi adalah memiringkan telapak kaki keluar. Nah, masih dengan gerakan variasi gerakan dari range of motion selanjutnya adalah supinasi dan pronasi. Kemudian ada endorotasi dan eksorotasi, sumbu dan aksis gerakan. Jadi kalau supinasi gerakan menengadahkan tangan, pronasi berarti tindakan sebaliknya yaitu menutup. Kemudian endorotasi, gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang, kemudian eksorotasi, gerakan rotasi keluar. Untuk sumbu atau aksis gerakan ada sagital, transversal, dan juga longitudinal. Oke, kita sekarang akan masuk ke pemeriksaan head to toe yang mulai dari kepala hingga ujung kaki. Dengan kita pada sistem muskuloskeletal kita memeriksa dengan cara look, feel, dan move atau kita melihat, kita meraba dan juga kita gerakkan ya, meraba dan juga kita gerakkan pada area persendian. Kita mulai pada pemeriksaan leher, jadi melakukan pemeriksaan gerakan leher seperti ante, dorsofleksi, melakukan pemeriksaan lateral bending yang bisa Anda lihat pada slide ya pergerakan-pergerakannya. Kemudian pemeriksaan sendi bahu, memeriksa sendi bahu yang normal, melakukan tes pergerakan sendi bahu yang normal serta besarnya rom sendi bahu. Jadi kita bisa melihat, mengevaluasi apakah ada keterbatasan ROM-nya. Misalnya hanya bisa mengangkat 45 derajat, tidak bisa mengangkat penuh misalnya, atau misalnya tidak bisa berputar secara penuh. Nah, itu perlu kita jadikan note ataupun catatan. Kemudian pada sendi siku, prinsipnya sama, jadi memeriksa sendi siku yang normal, melakukan tes pergerakan sendi siku yang normal, serta besarnya ROM pada sendi bahu. Kemudian pemeriksaan antebrakii dan pergerakannya, melakukan pemeriksaan tonjolan-tonjolan pada tulang, otot pada antebrakii, melakukan tes pergerakan antebrakii yang normal, pronasi dan supinasi, serta derajat gerakannya bisa seberapa jauh. Selanjutnya adalah pada tangan dan sendi tangan, memeriksa tangan dan persendian tangan yang normal, melakukan tes pergerakan sendi tangan berupa radial dan ulnar deviasi. Pemeriksaan sendi panggul, memeriksa sendi panggul juga, melakukan tes pergerakan sendi panggul dan ROM-nya. Jadi kita melakukan semua prinsip dari ini ya, range of motion. Kita cek bagaimana gerakan rotasi, kemudian fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Oke, kita masuk ke area sendi lutut. Jadi kita membandingkan sendi lutut kanan dan kiri, kita lihat, kemudian kita raba dan kita gerakkan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, outward rotation, inward rotation. Jadi kita melakukan secara komprehensif. Termasuk juga pada sendi ankle dan kaki. Kita melakukan hal yang sama. Jadi kita dari pemeriksaan pada leher sampai dengan pergelangan kaki maupun ujung-ujung kaki, dari pemeriksaan ini diharapkan kita bisa mendapatkan hasil gitu ya, hasil dari pemeriksaan fisik untuk menentukan sebenarnya area mana yang mengalami kelainan, keterbatasan, sehingga kita bisa menentukan diagnosa keperawatan yang tepat. Berikut adalah referensi yang digunakan pada pertemuan kali ini. Anda bisa melakukan explore lebih lanjut untuk mengetahui ataupun memperdalam terkait bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal. Yang pasti, pemeriksaan fisik ini dilakukan sebagai dasar untuk
sebagai pengkajian keperawatan yang komprehensif untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, seperti menentukan diagnosa keperawatan yang tepat, sehingga kita bisa melakukan penata laksanaan keperawatan yang tepat, sehingga pasien juga akan mendapatkan progres yang lebih baik. Dan intervensi ataupun implementasi yang kita lakukan juga sesuai efektif dan efisien kepada pasien. Sekian untuk pertemuan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.